Di bawah lingkar kaki Gunung Ijen, di balik perbukitan dan jalanan yang tak semua orang tahu, di wilayah paling barat, berdiri sebuah desa bernama Lerek. Sunyi, jauh dari sorotan kamera, namun tak pernah berhenti bersuara. Desa Lerek bukan sekedar titik di peta. Ia adalah simpul kehidupan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Tempat nilai-nilai diwariskan dan semangat kolektif tumbuh dari tanah yang sama. Di sini, desa bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan menjadi ruang belajar, ruang bertani, ruang berkarya, dan ruang untuk bertahan. Ketika semua kota terus tumbuh ke atas, desa ini tetap mengakar ke dalam, menjaga tradisi, merawat alam, dan menumbuhkan harapan. Dalam sunyi, desa punya cara sendiri untuk melantangkan semua suaranya. Melalui arit para petani, hangat kopi buatan para ibu, dan nafas pemuda yang mencoba menembus semua batas. Inilah Lerek, bukan hanya sebuah desa, melainkan semangat dan keberanian yang terus bersuara. Dari suara yang lirih dan sunyi, mereka terus menjaga ruang hidup dan masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haryono, selaku owner Kopi Lego, dan juga sebagai warga kampung Kopi Lerek Gombengsari. Dalam hal ini ingin menjelaskan tentang sejarah singkat daripada kampung Kopi Lerek Gombengsari yang akhir-akhir ini lebih dikenal dengan wisata edukasi kampung kopi dan peternakan kambing perah. Bahwa ada yang ada di barat wilayah kota ini, tepatnya di Dusun Lerek. Ini adalah kampung terakhir, yang mana kampung ini dulunya adalah kampung yang sepi, kemudian tidak banyak orang yang tahu dengan kampung ini, termasuk orang kota sendiri banyak yang tidak tahu tentang kampung Kopi Lerek Gombengsari. Berawal dari tahun 2015, kami bersama teman-teman anak muda memberanikan diri mencoba untuk membranding kampung ini menjadi kampung wisata edukasi perkebunan kopi dan peternakan kambing perah yang kami awali tahun 2015. Nah, dengan maksud dan tujuan ada semacam upaya untuk meningkatkan pendapatan dari para petani, khususnya kami bersama anak-anak muda, utamanya pada sektor pertanian kopi dan peternakan kambing perah. Jadilah kampung ini kita kemas menjadi kampung wisata edukasi itu, yang alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Dengan maksud dan tujuan yang pertama, kita mengenalkan bahwa potensi utama yang berada di kampung ini adalah perkebunan kopi rakyat seluas kurang lebih 550 hektar dengan penduduknya yang juga beraktivitas sebagai peternak, yang hampir di setiap rumah itu ada peternakan kambing. Dan dari dua komoditi inilah yang kemudian kita branding menjadi wisata edukasi. Yang kemudian akhirnya lambat laun kampung ini kemudian menjadi salah satu rujukan pariwisata, tidak hanya dari lokal tapi juga mancanegara, yang sehingga pada akhirnya kampung ini cukup sangat dikenal. Sudah banyak yang berkunjung ke sini, mulai dari pejabat tingkat kabupaten, provinsi, juga beberapa kunjungan para menteri dan tokoh-tokoh nasional juga hadir di sini. Dan itu semua sebenarnya
memang bersesuaian dengan potensi alamnya, yang di sini memang ada kebun kopi rakyat yang sangat luas, dan harapan kami ada semacam upaya untuk mendorong generasi muda lebih semangat lagi mempelajari tentang kopi mulai dari hulu sampai hilirnya, sehingga kopi ini harapannya bisa tetap terpelihara, terjaga, dan bisa tetap dilestarikan sampai anak cucu kita. Cerita tentang lerek bukan sekedar jejak masa lalu, tapi pondasi dari cara hidup yang terus bertahan. Sejarah membentuk jati diri, dan dari sanalah masyarakat lerek merawat alam sebagai sumber kehidupan. Salah satunya lewat madu. Dari hutan dan bunga yang tumbuh liar, warga memanen manisnya alam dengan cara yang bijak dan berkelanjutan. Nama saya Bapak Buhori, lahir 2 Mei 1970, kurang lebihnya adalah 54 tahun. Karena satu faktor untuk usaha sampingan. Yang kedua juga macam-macam untuk adalah tambahan. Di samping saya tidak punya pekerjaan yang tetap. Salah satunya adalah penghasilan di samping itu bisa menghasilkan madu yang betul-betul berkualitas baik dan murni. Wah, itu sangat tertarik, bagus dengan pertanyaan itu, Mbak. Kalau lebah untuk saya kesemuanya, Mbak. Bahkan saya tidak bisa terlepas dengan lebah. Salah satu faktor untuk ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan itu tergantung juga dengan. Jadi sehariannya saya itu tetap sering dengan lebah. Tidak rasa enak dan tenang kalau saya tidak melihat lebah saya. Lah yang ini juga lebah, Mbak. Mungkin antara Desember juga mulai panen. Nah juga yang ini bisa dianukan, ini adalah jenis lebah adalah kelanjang. Orang mengatakan adalah triguna atau kerutu. Madu itu adalah banyak asamnya daripada manisnya. Jika mas-mas atau adik-adik itu, mbak-mbak, itu ada yang menderita penyakit lambung, ini salah satu obat yang paling ampuh. Adalah alat ini adalah untuk bantuan ngambil madu. Nah ini, Mbak. Karena musim bunga masih belum ada, termasuk nektarnya mungkin vegetasinya. Karena dalam bentuk madu di sini adalah mengandalkan dari alam. Alat salah satunya, alat yang mungkin saya punya. Panjang dari ini adalah 2,5 cm, adalah untuk mengukur ketebalan madu dan sarangnya. Jadi kalau terlalu masuk tidak akan mengenai sarang lebah yang di belakangnya. Kenapa? Biar tidak rusak. Ini masih kosong, Mbak, tidak ada madunya. Ya. Nah ini cuma madunya cuma kosong kan, masih. Ini adalah pembuatan lebahnya. Jadi masih belum ada sebagian kecil cuma karena musim bunganya masih belum ada. Jadi di implek itu di kota itu jangan sampai ada sisanya. Kalau ada sisanya dia akan kotor, untuk pembuatan sarang lebahnya agak sulit. Cuma kurang enaknya kan masih belum bertelur ini kan. Kalau ada larvanya lebih bagus lagi. Ini hasil dari madu lebah yang saya pelihara, adalah lebah apis cerana, Mbak. Saya terangkan sedikit tentang madu yang menurut saya baik, karena saya tidak punya label. Saya akui belum punya label. Satu, kalau dikocok gini itu tidak terlalu banyak adalah gelombang udara, rongga udara, bisa dipastikan, kan? Yang kedua, kalau diginikan itu dikocok tidak akan keluar gas. Keluar gas itu juga baik, tapi mungkin prosesnya kurang cocok, kurang pas. Saya tidak akan muluk-muluk tentang madu saya tidak akan jamin kesemuanya itu baik-baik, tapi jaminan saya kalau madu saya rusak, saya kembalikan dengan lipat ganda, dengan keuangan. Jaminan, selama yang pembeli itu masih ada, yang penjualnya masih ada, saya tanggung beres. Madu bukan hanya komoditas, tapi cermin dari hubungan harmonis manusia dan juga alam. Nilai itu pula yang mendorong generasi muda untuk tetap tinggal dan mengembangkan potensi di desa. Seperti yang dilakukan seorang pemuda lerek
yang memilih merawat ternak dan membangun masa depan lewat peternakan kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman Kamil. Saya dari lingkungan darat Gombeng-Sari, Tatimulung, usia saya 20 dan profesi pada saat ini saya sebagai peternak kambing perah. Saya melakukan usaha kambing perah ini sebetulnya ada yang memotivasi saya, bisa dikatakan mentor. Bahwasanya banyak melihat mentor tersebut di lingkungan saya ini banyak yang bekerja terhadap instansi. Jadi mentor tersebut menyarankan bahwasanya bagaimana kalau saya ini membaca sumber daya alam yang ada di sekitar sehingga mampu dikembangkan. Lalu hasil dari riset saya melihat sumber daya alam yang ada di sekitar yang cocok bagi saya ini mungkin peternak kambing. Maka dari itu saya awalnya beternak kambing pada tahun 2018. Hanya kambing biasa, biasanya diternak, diperanakan. Setelah itu kok saya nggak ada nyambung yang lain, jadi kok nggak ada income setiap hari. Sehingga kami meriset kembali bahwasanya bagaimana dari kambing ini bisa mendapatkan income setiap hari. Jadi hasil dari riset kami ini mungkin kambing perah ini cocok. Kami memilih untuk melakukan beternak kambing perah karena susunya itu setiap hari keluar dan bisa dijual setiap hari, sehingga kami mendapatkan income setiap hari dari peternakan kambing tersebut. Alasan saya untuk memilih profesi di kambing perah karena memang yang pertama, saya ini kalau kerja di instansi ini sepertinya kurang cocok karena yang pertama saya orangnya nggak bisa diatur. Terus yang nomor dua, kenapa kok memilih di sini? Karena saya ingin mengajak teman-teman yang kerja di instansi merubah mindsetnya agar berwirausaha, tidaknya berusaha lah. Soalnya di lingkungan, khususnya di lingkungan saya ini banyak sumber daya alam yang harus dikembangkan. Dan siapa yang mengembangkan? Ya tentunya pemuda. Maka dari itu saya sebagai generasi muda ingin mengajak teman-teman yang lain untuk berwirausaha mengembangkan sumber daya alam yang di sekitar. Selain beternak, saya juga aktif di organisasi. Mungkin yang pertama organisasi Hadrah, juga yang kedua Karang Taruna, juga yang ketiga KTH, dan juga yang keempat koperasi desa. Motivasi saya untuk berorganisasi adalah untuk upgrade diri saya sendiri, karena memang saya terlahir dari lingkungan desa yang mungkin sangat minim dengan organisasi. Maka dari itu saya berupaya bagaimana caranya saya ikut bergabung terhadap organisasi sehingga setidaknya lah mendapatkan sebuah pengetahuan tambah dari sebuah organisasi. Apalagi saya seorang pelaku peternak atau pengusaha kambing perah, di mana dalam sebuah kandang itu juga ada sebuah organisasinya. Maka dari itu sebelum saya mengembangkan sebuah organisasi yang ada di kandang saya, saya lebih bergabung terhadap organisasi eksternal terlebih dahulu untuk mempelajari bagaimana caranya untuk berorganisasi dan juga sebagai pelaku organisasi. Tentunya bagi pemuda itu sangat penting untuk berorganisasi karena memang dalam sebuah organisasi itu yang awal itu adalah merubah mental. Bagaimana caranya yang awalnya tidak memiliki mental berani komunikasi, nanti dalam sebuah organisasi tersebut akan dilatih untuk bagaimana caranya mentalnya ini berubah. Apalagi di sana juga bagaimana caranya mengatasi sebuah persoalan-persoalan dan juga progres-progres ke depan. Maka kalau pemuda bergabung terhadap organisasi, pasti dalam kehidupannya ini mampu setidaknya untuk menangani sebuah masalah, melakukan sebuah progres ke depannya, dan juga memiliki prinsip-prinsip yang baik ke depannya.
Lewat sebuah peternakan, semangat muda di Lerek menemukan jalannya, menjaga tradisi sekaligus menatap masa depan. Semangat yang sama juga tumbuh dari secangkir kopi. Di tangan pemuda lainnya, Lerek bukan hanya tempat tinggal, tapi ruang kreatif. Lewat sebuah kafe sederhana di desa, ia meracik rasa dan membuka ruang baru bagi kopi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sovanul Huda, nama panggilan Sopan. Usia saya 30 tahun. Saya berasal dari Kampung Kopi Lerek Gombeng Sari. Alamatnya di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Teman-teman, untuk tantangan tentunya saya di pelaku UMKM terkait dengan kopi, tantangannya adalah keterbatasan bahan baku. Dikarenakan kita di UMKM itu mendorong untuk mendorong petani untuk menciptakan sebuah mutu kopi, di mana kami di UMKM itu menjanjikan sebuah harga aja, teman-teman. Nah, jadi kita memiliki beberapa mitra petani di sini untuk mensuplai UMKM kami. Nah, itu tantangan kami sih yang ada di adanya di lapangan seperti itu. Untuk motivasinya terkait dengan usaha ini adalah gimana caranya kita selaku UMKM itu mendorong perekonomian di desa supaya go. Dalam artian kita membranding untuk bersama-sama akademisi dan praktisi di sini itu mendatangkan sebuah kunjungan, di mana kunjungan ini memiliki dampak positif dan ujung-ujungnya itu membeli produk kami, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk kenapa sih kok pemuda desa itu enggan sih untuk peduli terhadap desanya atau mengembangkan perekonomian yang ada di desa ini? Nah, jadi sebenarnya kembali lagi ke kita nih. Jadi kepribadian pemuda atau manusia ini berbeda-beda untuk tingkat karakter dan lain sebagainya. Ada yang memang bekerja, ada yang memang yang pengusaha, ada yang memang petani. Jadi potensi desa kita ini adalah salah satunya yaitu perkebunan. Nah, jadi perkebunan yang selama ini dilakukan oleh desa kami itu adalah perkebunan kopi nih. Jadi kopi selama ini murah. Jadi kenapa kok pemuda-pemuda ini tidak mau sih untuk meneruskan pertanian yang ada di lingkungan Lerek ini, tentunya di sektor perkebunan ya, karena satu dengan harga murah dan lain sebagainya, mereka tidak tertarik seperti itu. Dengan adanya dunia branding dan lain sebagainya, dunia yang sekarang udah digitalisasi, tingkat marketing udah disupport oleh digitalisasi, oleh marketplace dan lain sebagainya, itu mendorong atau menjadi penyemangat kami di wilayah desa itu sangat membantu. Nah, jadi yang tadinya kopi ini wilayah kami tidak dikenal oleh wilayah lain atau orang lain yang ada di luar kota sana, sekarang kopi kami dengan adanya branding dan lain sebagainya, branding teman-teman juga di UMKM lainnya, itu memiliki dampak positif. Nah, jadi untuk ketertarikan pemuda ini mungkin mulai untuk berpikir untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah kami, seperti itu. Jadi pesan untuk teman-teman pemuda di desa, nah, jadi jangan ragu untuk berwirausaha ataupun bekerja seperti itu. Terutama kita harus mengembangkan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, jadi untuk pemuda, pesan untuk kalian, jadi ada dua pilihan. Jadi pilihannya adalah kapan kita berhasil dan kapan kita gagal. Jadi kita harus optimis berhasil, kita harus berperang dengan perasaan takut gagal tadi. Jadi kita harus berlari untuk mengejar optimisme supaya kita berhasil, seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan minder, perbanyak relasi, perbanyak teman, perbanyak dan lain sebagainya. Kita berjuang bareng-bareng untuk mengembangkan potensi lokal supaya perekonomian yang ada di desa itu optimal. Jadi kita untuk membantu juga pertanian, perekonomian pertanian, petani dan lain sebagainya. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa Kelurahan Gombeng Sari ini, Kecamatan Kalipuro, itu masuk dalam kategori
istilah penghasil kopi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, di mana setiap masyarakatnya itu memiliki perkebunan kopi. Jadi kalau kita ambil secara kesimpulan, perkebunan kopi milik rakyat yang ada di Kelurahan Gombeng Sari ini yaitu kurang lebih hampir 600 hektar. Jadi penghasilan mereka adalah petani kopi, sehingga ini menimbulkan dampak positif bagi penikmat kopi baik yang ada di Banyuwangi ataupun kabupaten atau di provinsi lainnya, sehingga kami memacu untuk meningkatkan kualitas. Satu itu rasa, mungkin bagaimana cara pengelolaannya nanti dikemas dalam edukasi itu melalui Pok Darwis ataupun Karang Taruna. Kebetulan Karang Taruna yang ada di Gombeng Sari juga sudah berdiri, kemudian lembaga yang ada atau potensi-potensi masyarakat bisa berkompetisi untuk meningkatkan kualitas atau peningkatan istilahnya apa yang kita miliki semuanya, yaitu kopi. Kalau boleh saya berkelakar bahwa Kelurahan Gombeng Sari ini adalah kopi penuh rasa sensasi ya di Gombeng Sari. Istilahnya, monggo kami juga memperkenalkan Kelurahan Gombeng Sari ini sebagai penghasil kopi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang masuk wilayah Kecamatan Kalipuro, Kelurahan Gombeng Sari. Harapan saya terkait kampung ini ke depan dengan banyaknya para akademisi, mahasiswa, terus kunjungan tamu yang datang ke sini, ini menjadi motivasi ke depan sehingga kita semakin semangat untuk membangun kampung ini, tidak hanya dari sektor pertanian kopinya, tapi juga peternakannya dan sektor-sektor yang lain yang dimungkinkan ini bisa kita kelola, bisa kita kemas lagi lebih baik, lebih produktif lagi, utamanya pada sektor budidaya kopinya, bagaimana supaya dengan harga yang sekarang cukup bagus, ini adalah sebuah momen untuk kita kembali ke kebun, ada upaya yang serius mengembalikan tanaman ini menjadi sehat lagi, menjadi produktif lagi setelah sekian lama banyak yang ditinggalkan oleh para petani. Kalau harapan saya tidak terlalu tinggi ya kan. Jika andai kata itu warga sini dan saudara-saudara semuanya itu mau belajar dengan saya, menekuni seperti ini, saya semuanya kasih arahan dengan yang baik. Tujuannya apa? Untuk kedepannya biar lebah itu tidak punah, Mbak. Seperti daerah-daerah lainnya termasuk daerah Cina gitu. Itu punah. Karena lebah itu sangat bagus ke semuanya. Ada 3 poin yang saya harapkan dan bisa terwujud di lingkungan REK. Yang pertama ada sektor ekonomi, pendidikan, dan juga keamanan. Dengan terwujudnya 3 sektor tersebut, kami berharap masyarakat di lingkungan REK bisa hidup aman, sejahtera, dan tentram. Dan harapan kami tidak terlalu muluk-muluk, mudah-mudahan para santri dan santriwati yang mulai dari usia dini sudah mengaji di sini, mudah-mudahan nanti setelah MI bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan saya juga berharap mudah-mudahan dari dasar untuk anak-anak belajar agama di sini ini adalah sebagai dasar saja, kemudian untuk melanjutkannya mudah-mudahan bisa masuk ke dalam pesantren semuanya. Kami selaku warga yang ada di lingkungan Lereng terkait pendidikan sangat mengharap agar pendidikan yang ada di Lereng ini tidak hanya terfokus kepada pendidikan akademis saja. Maka di sini kami sebagai warga yang ada di lingkungan Lereng sangat mengharap sekolah yang ada di lingkungan Lereng ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa yang belajar, serta mendorong terciptanya karakter dan kepribadian yang baik. Maka di sini sangat penting ditekankan untuk pendidikan karakter agar supaya siswa yang ada di sekolah mempunyai nilai-nilai yang luhur, etika, dan berbudi pekerti yang baik. Dalam hal ini kami sangat mengharap juga keterlibatan orang tua, karena
selain di sekolah, orang tua ini sangat juga berperan penting untuk menjaga anak ketika ada di rumah. Maka saya mengharap terhadap orang tua yang ada di rumah-rumah untuk melihat anak, melihat bagaimana anak yang sudah ada di sekolah seketika pulang dari rumah, maka orang tua wajib untuk melihatnya. Sehingga di sini penting untuk kedisiplinan agar supaya anak yang ada di rumah bisa mengamalkan ilmu yang sudah ada di sekolah tersebut. Harapan kami selaku masyarakat lingkungan Lerek, kami punya harapan ke depan agar masyarakat lingkungan Lerek ini menjadi lingkungan yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Tentunya itu bisa terwujud apabila ditopang oleh generasi-generasi pemuda sebagai penerus daripada generasi yang lebih lanjut. Saya kira tanpa adanya peran aktif daripada pemuda, maka hal itu sulit untuk terwujud. Satu hal yang perlu disadari dalam mewujudkan suatu kegiatan di masyarakat atau kemajuan di masyarakat, ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Ekologi artinya harus ada kepedulian terhadap lingkungan. Ekonomi tentu harus dibangun karena kita ini membutuhkan suatu penghasilan untuk kepentingan keluarga. Yang terakhir, kita sebagai makhluk sosial tentunya rasa sosial kita kepada masyarakat itu harus ada. Sehingga harapan daripada masyarakat utamanya nantinya akan terwujud. Dan hal yang perlu diketahui yaitu adalah di dalam melakukan suatu tindakan apapun, jangan melakukan tindakan tanpa suatu analisa. Harapan saya untuk masyarakat ini bisa mengolah yang ada di sini. Di sini itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk berbisnis. Contohnya salah satunya yaitu ada tanaman kopi, ada kambing, ada kelapanya. Dan harapan saya itu ke depannya itu orang di sini tuh biar tidak bekerja di luar, ikut orang, bisa mengoptimalkan di sini, yaitu salah satunya digunakan untuk berbisnis yang ada di sini. Contohnya ya yang di bidang kelapa kita bisa jual kelapa, yang di bidang kopi kita jual kopi, yang beternak kambing ya kita bisa beternak kambing. Itu harapan saya, semoga di lingkungan Lerek ini untuk anak muda, masa tua, orang yang tua juga semangat untuk kita mewujudkan supaya lingkungan Lerek itu semakin maju. Harapan saya untuk desa Lerek ini bagaimana semoga kedepannya desa Lerek ini menjadi desa yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Karena kenapa kok harapan seperti itu? Di sini untuk di desa Lerek banyak yang masih bisa kita jual. Banyak sumber daya alam yang sangat melimpah untuk bisa kita jual, baik itu dijual kepada konsumen kota maupun ke mancanegara. Karena salah satu contoh seperti kopi yang sudah banyak figur-figur yang bisa kita lihat di desa Lerek mampu memiliki sebuah inovasi sehingga memiliki relasi yang luas dari kopi. Sama saja dengan kambing, juga saya mendapatkan relasi yang luas dan juga dari luar kota, itu berawalnya dari dunia peternakan. Dan masih banyak sumber daya alam yang ada khususnya di Lerek ini untuk dikembangkan lebih go nasional. Harapan saya pada Kampung Kopi Lerek Gombeng Sari, ayo kita berkontribusi bareng, ayo kita menjaga potensi lokal, perkebunan, dan potensi kopi yang selama ini kita branding. Ayo kita menjaga mutu kopi kita menjaga petani kita kawal harga kopi, harga pertanian yang ada di wilayah kami. Ayo kita bareng-bareng berkontribusi dan kita bareng-bareng untuk menjaga potensi lokal ini. Bersama akademisi, kami di praktisi, saya berterima kasih atas hal atau semua yang berkontribusi di dalam kampung kami. Jangan lupa datang ke Gombeng Sari, tepatnya di lingkungan Lerek Gombeng Sari. Di desa ini,
Hidup berjalan dengan cara yang berbeda. Pelan tapi pasti. Sunyi tapi penuh kerja keras. Setiap hari mereka bangun pagi, turun ke ladang, menjemur hasil panen, menyusun hidup dari hal-hal sederhana yang tak pernah putus mereka perjuangkan. Warga Lerek mungkin jauh dari keramaian kota, tapi bukan berarti mereka diam. Mereka bekerja, merawat, menjaga, dan bertahan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak-anak mereka dan untuk tanah yang mereka cintai. Lambaian tangan itu bukan sekedar perpisahan. Ia adalah pesan bahwa mereka juga bagian dari dunia ini. Mungkin tak banyak yang tahu nama-nama mereka atau letak kampung ini di peta. Tapi hari ini, mereka memilih untuk bicara dengan cara mereka, dengan senyum yang berani, dan dengan harapan yang tak pernah padam. Inilah Lerek, sebuah desa kecil yang terus tumbuh perlahan tapi kuat. Mereka tidak banyak bicara, tapi tiap langkah dan senyumnya melambangkan banyak harapan. Inilah kami, suara-suara yang terus tumbuh dari ujung barat,